Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salamnya. Mohon izin Ibu untuk mewawancarai Ibu. Perkenalkan saya Wahidi, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Cikancung angkatan 7, menanyakan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Ibu. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral Ibu? Biasanya dalam kehidupan bersosialisasi atau seperti di sekolah ini adalah suatu organisasi ya, di dalamnya ada sistem yang berjalan di dalamnya. Nah, tentu saja di sana ada kebijakan-kebijakan yang ada yang harus kita lakukan. Nah, kemungkinan dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut, kemungkinan pasti ada hal-hal yang bisa menyimpang mungkin atau bisa keluar dari kebijakan tersebut. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, ini memang hal yang cukup sulit bisa kita temui, tetapi sebagai pemimpin mungkin kita harus memposisikan posisi kita di sana dan bagaimana kita melihat kasus-kasus yang ada sehingga kita bisa mencarikan solusinya sebaik mungkin demi berjalannya sistem yang berada atau yang sedang berlaku saat itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa Ibu yang biasa Ibu lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika kemudian untuk mengambil keputusan di sekolah ini? Ya, kasusnya seperti apa, kemudian ini kira-kira berdampaknya akan seperti apa, apakah hanya kepada pribadi orang tersebut misalnya, karena biasanya ini keterkaitan dengan orang yang berada dalam sistem tersebut. Nah, tentu saja kita harus melihat dulu apakah ini efeknya hanya untuk dia sendiri atau berimbas kepada banyak pihak. Apabila hanya kepada dirinya sendiri, nah ini mungkin akan lebih mudah kita mengambil solusinya. Tetapi kalau berefek atau berdampak pada banyak pihak, nah ini juga kita mungkin harus mencarikan solusi yang menghasilkan apa ketenangan untuk suatu sistem. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Biasanya saya akan menggali dulu ya, menggali informasi kalau itu keterkaitan dengan penyimpangan dari seseorang, tetapi kita harus melihat dulu permasalahan apa atau latar belakang apa yang menjadi kasus tersebut bisa muncul sehingga kita bisa mengambil solusi atau keputusan untuk pembenaran tersebut sesuai dengan regulasi yang ada. Dalam mengambil keputusan biasanya ada tantangan-tantangan khusus Ibu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Misalnya begini ya, seperti eh, di sekolah itu kan banyak sekali personilnya ya. Misalnya dari kelompok caraka nih yang pada umumnya adalah maaf mungkin kalau dilihat secara edukasi ya mereka memiliki tingkat edukasi yang tidak selevel atau belum selevel dengan misalnya dengan pendidik yang ada di dalam ekosistem tersebut. Nah, ini tentu saja harus kita bisa mengajak berkomunikasi dengan orang-orang tersebut untuk bisa memahami bagaimana suatu sistem bisa berjalan sehingga mereka juga tidak terlalu apa namanya
menyimpang terlalu jauh sehingga kita masih bisa mentolerir lah sehingga menghasilkan keputusan yang tidak terlalu menyebabkan kerugian besar. Sementara kita juga masih memerlukan beliau. Oh iya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Ibu terkait dengan dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat misalkan? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, memang ini bagaimana situasi ya. Ada mungkin situasi dilema etika yang harus diselesaikan pada saat itu juga, atau kita harus melihat urgenitas pangintennya kasus-kasus yang ada. Apabila ini tidak terlalu urgen, kita bisa melihat dulu bagaimana situasi yang ada, baru kita menentukan jadwal. Kira-kira berapa lama nih kasus ini walaupun kita tidak menunggu sampai kasus tersebut menjadi besar dan memuncak, tetapi kita bisa melihat terlebih dahulu seberapa jauh dia akan membuat suatu hal yang mungkin bisa merugikan. Nah, itu kita bisa buatkan atau tentukan, bisa dalam waktu tersebut kita selesaikan bila memang itu urgen, atau kita bisa memberikan waktu untuk bisa menyelesaikan apabila kasusnya tidak terlalu meruncing gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa begitu Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Yang memang banyak ya, banyak faktor pangitan. Hanya yang lebih mudah adalah kita mengacu pada regulasi. Karena sesuatu organisasi atau sistem itu pasti berjalan melalui suatu aturan. Nah, apabila kita mengacu kepada aturan, ini biasanya akan lebih mudah kita menyelesaikan suatu dilema ini ya, walaupun mungkin nanti ada hal-hal yang sedikit banyak bisa sebetulnya bukan merugikan ya, karena kita tujuannya adalah memperbaiki, walaupun betul nanti dalam pengambilan keputusan kadang-kadang juga ada nurani lah yang diikut sertakan dalam penyelesaian kasus tersebut, seperti itu mungkin. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika Ibu? Banyak sekali ya, ini betul-betul merupakan boleh dibilang konflik batin gitu ya. Di satu sisi kita ingin menerapkan misalnya seperti adanya regulasi atau aturan yang memang ada berjalan gitu. Tapi di sisi yang lain kita juga harus membuat pertimbangan sesuai dengan kondisi yang ada, kondisi yang dibutuhkan dan kondisi real yang ada di lapangan. Itu mungkin yang harus menjadi pertimbangan kita. Jadi kita tidak saklek begitu saja untuk mengambil solusi atau keputusan, tetapi banyak faktor yang harus kita jadikan sebagai acuan pengambilan keputusan. Terima kasih sekali Ibu atas semua waktunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wawancara kita selesai. Mudah-mudahan kita semua, Ibu sekeluarga diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.